Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sarjana Kimia. Nah, sekarang kita akan membahas asam basa lagi nih. Jangan bosan-bosan ya. Nah, tapi sekarang akan difokuskan beberapa teori. Nah, untuk teori pertama itu asam basa Lewis karena lebih kompleks gitu ya. Nah, nanti akan ada bagaimana serah terima elektron gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke dasarnya dulu. Apa sih asam basa itu? Asam, cairan bersifat asam dan dapat memberikan kata selamut biru. Atau biasanya jika berada di dalam air atau larutan tertentu akan menghasilkan ion H positif. Sedangkan basa, cairan berasa pahit dan dapat memberikan kertas lakmus merah gitu, menghasilkan ion OH- gitu. Itu dasarnya lah ya gitu kan. Nah, garam, cairan yang berasa asin itu kan standarnya. Atau garam tuh hasil dari biasanya reaksi asam dan basa, maka akan membentuk sebuah garam gitu. Nah, sejarahnya pada tahun 1923 seorang ahli kimia bernama Gilbert and Lewis dari Amerika Serikat mengembangkan teorinya tentang asam dan basa berdasarkan serah terima. Nah, serah terima pasangan elektron. Jadi nanti akan ada serah dan terima dan pemakaian gitu untuk bersamanya gitu. Nah, teori itu ada 3, tapi yang kita bahas adalah teori Lewis. Untuk teori yang dasarnya yang pertama itu Arrhenius. Asam itu menghasilkan ion H positif, sedangkan basa menghasilkan ion OH negatif. Nah, itu biasanya yang teori tadi nih yang berada di dalam air gitu. Untuk Bronsted-Lowry, si asam ini akan mendonorkan ion H positif. Jadi dia akan mendonorkan atau memberikan ion positif gitu. Sedangkan si basa akan mengaseptor atau menerima gitu, menangkap ion H positif dari si asam. Sedangkan kalau Lewis berbeda, sama-sama nanti dia akan donor dan aseptor. Tapi kebalik nih, kalau si asam itu aseptor pasangan elektron, bukan H positif ya, tapi pasangan elektron gitu. Nah, sedangkan si basa itu donor pasangan elektron. Nah, biasanya ini pasangan elektron bebas yang didonorkan gitu. Kan nggak mungkin kan pasangan elektron ikatan didonorkan gitu kan. Nah, asam basa Lewis. Teori ini, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau aseptor T elektron. Sedangkan basa adalah memberikan pasangan elektron atau donor. Nah, yang menarik dalam asam Lewis adalah terdapat senyawa yang tidak memiliki hidrogen dapat bertindak sebagai asam. Jadi belum tentu bahwa si asam itu harus memiliki ion hidrogen gitu. Contohnya NH3 plus BF3. Nah, menjadi H3N dengan berikatan dengan BF3 gitu. Nah, ini ikatannya nih. Dia punya si HN itu punya pasangan elektron bebas, sedangkan si BF itu nggak punya gitu kan. Nah, si HN memberikan pasangan elektron bebas ke BF. Nah, tadi gimana? Yang sebagai donor siapa? Yang sebagai aseptor siapa? Nah, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi. Berarti di sini yang asam yang mana? Yang BF, betul. Jadi nggak harus mengandung H positif gitu. Si NH karena memberikan, maka dia basa, betul. Tuh contohnya. Oke. Contoh lain, nah asam Lewis H positif, basa Lewisnya H2O gitu, maka si H2O ini akan memberikan pasangan elektron bebasnya gitu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sama dengan teori Bronsted dan Lowry dapat berdasarkan sifat asam basa dalam perut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Jadi kalau Bronsted Lowry juga dia bisa menjelaskan bahwasanya nggak perlu pelarut juga, atau bisa pelarut lain gitu kan. Kalau si Arrhenius kan hanya di air gitu kan, dia masih ya hanya di air aja gitu. Kalau di air dia bisa mengeluarkan H positif atau OH-, maka dia bersifat asam atau basa. Tapi kalau misalkan Bronsted-Lowry itu nggak perlu pelarut pun bisa gitu ya, asal adanya ikatan tadi serah terima elektron atau serah terima ion H positif. Teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas tuh. Ini adalah pembentukan senyawa kompleks. Jadi pembentukan senyawa kompleks itu bergantung dengan teori dari Lewis ini gitu. Nanti akan ada serah terima. Dapat menerangkan sifat basa dari zat organik seperti DNA, dan DNA mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, di DNA dan RNA nanti di atom nitrogennya dia kan memiliki pasangan elektron bebas. Itu juga akan ada ikatan struktur Lewisnya gitu. Nah, nanti pada misalkan keracunan gitu, misalkan keracunan logam gitu kan. Nah, si logam itu akan mengikat si elektron bebas di N itu, sehingga yang seharusnya Rn dan N itu mengikat sumber-sumber makanan atau mengikat sel-sel sumber protein lah intinya. Nah, tapi malah mengikat logam berat yang akan mengganggu proses metabolisme. Kekurangannya sahabat saya ini adalah belum ditemukan. Jadi Anda yang harus menemukan kelemahannya. Ayo, kelemahannya apa nih? Oke, mungkin itu saja untuk teori asam basa Lewis ini. Kurang lebihnya sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.